Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nadia Aulia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis urgensi dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari proses perumusan oleh PPUPKI dan PPKI pada masa kemerdekaan. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahannya 8 Agustus 1945 menjadi tonggak utama pembentukan dasar negara. Sumber historis Pancasila mencakup peristiwa dan dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang PPUPKI dan PPKI, serta pembukaan UUD 1945. Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Amin, dan Ki Hajar Dewantara berperan dalam perumusan dan pengamatan nilai-nilai Pancasila. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari dua kata. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk menjadi landasan filosofi, politik, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran sentral dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan jati diri bangsa Indonesia yang sangat beragam secara etnis, agama, budaya, dan bahasa. Dalam konteks modern saat ini, penting bagi kita untuk memahami urgensi Pancasila dan bagaimana pengembangannya agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan negara dan identitas nasional. Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis yang merupakan seluruh warga Indonesia, yang mempersatukan seluruh warga Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cermin dari karakter bangsa. Dengan keberadaan Pancasila, Indonesia memiliki identitas yang jelas dan berbeda dari negara-negara lain, sehingga memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial dalam masyarakat dan majemuk. Indonesia terdiri dari ribuan suku, bangsa, berbagai agama, adat istiadat, dan bahasa daerah. Keberagaman ini berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai lem perekat yang menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tetap utuh, terutama di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, termasuk berbagai tantangan intoleransi dan radikalisme yang bisa memecah belah bangsa. Yang ketiga, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, Pancasila menjadi paduan agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selalu berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila menjadi alat kontrol moral bagi para pemimpin negara agar tidak menyimpang dan mengutamakan kepentingan rakyat. Keempat, Pancasila sebagai alat penjaga kedaulatan bangsa. Di era globalisasi dan arus masuk berbagai ideologi asing, Pancasila berperan menjaga kedaulatan nasional dengan menolak ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Ini penting agar Indonesia tetap memiliki karakter yang mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi luar yang mungkin tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, pengembangan Pancasila harus bersifat dinamis dan adaptif. Meskipun Pancasila bersifat fundamental, pemahaman dan penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, nilai keadilan sosial dan demokrasi perlu diinterpretasikan dalam konteks kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Hal ini agar Pancasila tetap relevan dan dapat menjawab persoalan baru seperti kesenjangan sosial, korupsi, atau tantangan teknologi digital. Kedua, pendidikan Pancasila harus diperkuat dengan diintensifkan. Pendidikan adalah kunci agar nilai-nilai Pancasila tertanam kuat di hati generasi muda.
Kurikulum sekolah, kampus, dan pendidikan masyarakat harus memasukkan materi Pancasila secara kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, pemuda Indonesia akan tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan yang ada dalam Pancasila. Yang ketiga, implementasi Pancasila harus nyata dalam kebijakan negara. Setiap kebijakan, baik diangkat di tingkat pusat maupun daerah, harus dilandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan ekonomi harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan politik harus menegakkan prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan keadilan. Dengan cara ini, Pancasila bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, penguatan demokrasi, Pancasila, dan partisipasi masyarakat. Pancasila mengajarkan demokrasi yang berprinsip musyawarah dan mufakat, bukan sekedar mayoritas menang. Oleh karena itu, pengembangan Pancasila juga berarti memperkuat sistem demokrasi inklusif dan memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai benteng dari ideologi radikal dan intoleransi. Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa munculnya paham radikal, intoleransi, dan ekstremisme yang dapat mengancam persatuan dan stabilitas nasional. Pancasila harus dikembangkan sebagai alat edukasi dan diplomasi sosial untuk menangkal paham-paham tersebut, dengan menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai pondasi utama yang mengikat bangsa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Urgensinya sangat besar sebagai identitas dan perekat bangsa yang majemuk, pedoman hidup bernegara, dan penjaga kedaulatan nasional. Namun, agar Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan tantangan global, maka perlu dilakukan pengembangan secara berkelanjutan melalui pendidikan, implementasi kebijakan yang berlandaskan nilai Pancasila, penguatan demokrasi, dan penangkalan paham radikal. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya sebagai warisan sejarah, tapi menjadi sumber kekuatan hidup bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan beradab. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.